Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya mau share menu harian untuk makan hari ini. Oke, untuk yang pertama di sini akan kita bikin sayur. Untuk sayurnya ini ada segenggam sawi hijau. Ini akan saya potong-potong aja seperti ini. Jadi untuk segenggam itu sekitar 4-6 batang. Kemudian ada 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah. Kemudian ini akan saya iris tipis seperti ini. Bawang merah dan bawang putihnya akan saya pinggirin dulu. Selanjutnya di sini akan saya rebus sebanyak 1500 ml air seperti ini, atau bisa disesuaikan selera aja, disesuaikan dengan banyaknya sayur yang akan teman-teman buat. Nah, kalau udah mendidih baru kita masukkan bawang putih dan bawang merah. Ini penting banget, harus kalau udah mendidih. Kemudian untuk bawang merah dan bawang putihnya itu rebus dulu beberapa menit sampai dia kelihatan matang, lalu bisa ditambahkan dengan sawi hijau yang udah kita cuci bersih. Jangan lupa tambahin juga garam dan gula sesuai selera. Untuk memasak sawi hijau ini jangan sampai terlalu lama supaya dia tidak pahit. Jadi sampai dia kelihatan matang aja, kemudian bisa kita matikan. Lalu ini akan kita sisihkan dulu kalau udah matang dan rasanya tentunya udah pas. Oke, next, ini masih belum selesai untuk bikin sayurnya. Di sini akan saya pecahkan 2 butir telur. Kemudian di sini akan saya kocok lepas seperti ini. Setelah tercampur rata, di sini akan saya bikin telur orak-arik. Yang pertama, kita siapin aja fry pan-nya, kemudian kita tambahkan sedikit minyak, lalu bisa kita bikin orak-arik telur. Nah, ini opsional aja. Kalau misalnya nggak bikin orak-arik telur juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau orak-ariknya udah jadi, ini bisa kita langsung masukkan ke dalam sayur yang udah kita bikin tadi. Pastikan ini masih panas untuk sayurnya, jadi sayur udah matang, lalu langsung aja kita matikan apinya, kemudian bisa kita masukkan orak-arik telurnya. Untuk telurnya ini nggak usah dimasak lagi, nanti kalau misalkan dimasak, dia akan membuat sayurnya itu bau amis gitu. Nah, ini sayur sawi hijaunya udah selesai, kita sisihin dulu, kita lanjut untuk bikin menu berikutnya ya. Untuk menu yang kedua yaitu bikin bakwan jagung atau dadar jagung. Di sini saya menggunakan 1 buah jagung manis, kemudian ada 4 batang daun bawang. Kalau misalnya daun bawangnya mau dikurangin juga boleh, nggak masalah. Ini 4 batang daun bawang, ini kecil-kecil. Lalu di sini akan saya iris tipis seperti ini. Kemudian saya akan bikin bumbu halusnya. Di sini ada 2 siung bawang putih, setengah sendok teh ketumbar, sedikit kunci. Kemudian ini akan saya haluskan bersamaan. Untuk kuncinya ini biasanya saya juga menggunakan kencur, jadi sesuaikan selera aja. Ada yang menggunakan kunci, ada yang menggunakan kencur. Pastinya agak sedikit beda rasanya, tapi semuanya tetap enak. Kalau udah halus bumbunya, kemudian bisa kita masukkan jagung yang udah kita pipil atau kita iris. Jangan lupa sebelum itu tambahkan juga gula pasir, kemudian tambahkan garam sesuai selera aja. Kemudian gula dan garamnya kita halusin dulu sebentar biar dia mudah tercampur rata. Setelah itu bisa kita haluskan untuk jagungnya. Untuk jagungnya ini juga nggak perlu terlalu halus, asal dia penyet dan runyah-runyah aja udah cukup menurut saya. Kalau teman-teman ingin lebih halus juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian di sini akan saya tambahkan 4 lembar daun jeruk. Untuk daun jeruknya ini akan saya potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian akan saya ulek biar aromanya itu nanti semakin keluar, dan juga nanti biar daunnya itu nggak terlalu besar dan kasar. Nah, kalau udah halus, semuanya udah selesai kita campur, kemudian ini bisa kita pindahkan ke wadah. Kemudian tambahkan sedikit air di bekas cobeknya tadi. Tambahkan air aja, seberapa banyak sesuaikan dengan selera aja. Kemudian 1 butir telur kita tambahkan juga di sini, nanti biar dia benar-benar empuk dan enak. Lalu tambahkan juga daun bawang yang udah kita iris tipis-tipis tadi. Sebenarnya ini kekecilan, kenapa ya saya pakai ini? Ya udah saya pindahin aja ke sini, kemudian bisa kita aduk rata. Lalu bisa kita tambahkan tepung terigu protein sedang, di sini sebanyak 4 sendok makan munjung. Tepung terigu serbaguna ya. Kemudian kalau udah kita tambahkan 4 sendok makan, kemudian bisa kita aduk rata sampai dia teksturnya seperti ini. Jadi nggak terlalu kental juga nggak terlalu encer.
Nah, sebelum itu jangan lupa tambahkan 3 siung bawang merah yang udah diiris tipis, kemudian diulek sedikit runyah-runyah kayak gini ya kalau saya bilangnya. Jadi dia nggak terlalu halus, asal penyet aja, asal hancur. Kemudian bisa kita masukkan ke adonan tadi, kita aduk rata, dan dia seperti ini. Jadi untuk tekstur adonannya ini nggak terlalu lembek, juga nggak terlalu kental. Kalau udah seperti ini bisa nih kita goreng. Ambil 1 sendok makan, kemudian bisa kita goreng, atau ukurannya bisa disesuaikan dengan selera aja. Kalau udah kita goreng kemudian dia udah matang, bisa kita angkat lalu bisa kita sisihkan. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini bisa dilakukan aja semuanya sampai habis. Kalau udah selesai bisa nanti diangkat lalu disisihkan. Lanjut kita bikin menu yang ketiga. Nah, ini dia menu yang ketiga, saya akan bikin ikan tongkol pedas. Jadi di sini ada 9 potong pindang ikan tongkol seperti ini. Ini masih beku banget, jadi untuk beku seperti ini biar cepet saya olah, saya akan menggunakan Mito DC Air Fryer biar nanti cepet diolah, karena ini kan masih beku banget. Kemudian ini bisa kita masukin aja semuanya ke dalam DC Air Fryer-nya, lalu bisa kita tekan tombol on-nya. Kemudian kita bisa pilih menu, pilih defrost-nya. Lalu untuk waktunya di sini terlalu lama, kalau misalnya 25 menit, saya akan bikin sekitar 15 menit aja. Kalau udah 15 menit, nanti dia akan seperti ini. Nih, saya buka dulu ya. Nah, ini dia kalau udah 15 menit, dia nggak matang seperti digoreng, bukan, tapi hanya untuk meluruhkan atau biar dia nggak beku aja. Nah, kalau udah selesai ini akan kita goreng dulu sedikit aja, goreng sebentar. Kalau misalkan nggak punya DJ Air Fryer bisa langsung digoreng dengan minyak. Tapi di sini saya akan goreng sebentar menggunakan DJ Air Fryer sekitar 15 menit. Jadi dia nggak terlalu matang juga untuk bagian dalam dan luarnya, cuman kayak kering dikit aja. Kita lihat aja ya 10 menit ke depan. Nah, kalau udah selesai nih, kita buka dulu. Nah, ini dia, jadi dia nanti kalau digoreng pun juga sama seperti ini, nggak terlalu kering juga nggak terlalu basah. Kemudian kalau udah seperti ini, di sini akan kita suwir karena masih panas. Saya akan gunakan garpu. Di sini kita suwir aja sampai dia semuanya habis, semuanya disuwir. Ya udah, sampai kayak gini pokoknya. Semuanya udah sampai kayak gini, udah selesai. Ini akan kita sisihin dulu, kemudian kita akan bikin bumbu halusnya. Oke, untuk bumbu halusnya ini sesuai selera aja. Di sini saya menggunakan segenggam cabai keriting, 6-7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, segenggam cabai orange, dan sedikit minyak biar dia lebih halus lagi. Tapi saya inginnya nggak terlalu halus banget juga. Oke, kalau udah semuanya bahan-bahannya udah masuk, kemudian ini bisa kita halusin. Tinggal kita pencet aja, pencet lepas seperti ini. Untuk cabainya bisa disesuaikan dengan selera aja, mau lebih pedes lagi juga boleh. Nah, kalau udah selesai nanti dia akan seperti ini. Kelihatan nggak? Jadi dia juga nggak terlalu halus banget, sampai seperti ini aja, udah cukup. Kemudian ini bisa kita tumis. Di sini saya udah siapin wok yang besar. Kemudian di sini akan saya tuang minyak secukupnya aja, karena tadi udah dicampur dengan minyak, jadi di sini nggak terlalu banyak untuk minyaknya. Kemudian kalau udah panas minyaknya, baru bisa kita masukkan untuk bumbu halus yang udah kita bikin tadi. Kemudian kita oseng-oseng sampai dia mulai harum. Jangan sampai terlalu kering, sampai dia mulai harum aja. Kita oseng sampai harum. Nah, kalau udah harum seperti ini, kita masukkan 6 lembar daun jeruk. Jadi di sini nggak saya masukin dari awal, supaya nanti saya dapat untuk aroma daun jeruknya. Kalau misalnya nggak terlalu suka daun jeruk, bisa dimasukin dari awal tadi berbarengan dengan memasukkan bumbu halusnya. Kita oseng sebentar, kemudian langsung aja kita tambahkan gula pasirnya, kemudian garamnya kita tambahkan juga. Kaldu jamur juga kita tambahkan. Kalau misalkan menggunakan kaldu ayam, kaldu sapi, itu perhatikan kalau misalkan dia akan semakin asin. Oke, kita akan aduk rata sebentar. Kalau udah matang semuanya, harum semakin keluar. Kemudian kita akan masukkan pindang ikan tongkol yang udah kita suwir tadi. Kemudian kita akan masak semuanya sampai tercampur rata. Kita aduk aja sampai semuanya tercampur rata.
Kalau udah tercampur rata dan udah mulai sedikit kering, kemudian langsung saya akan tambahkan 9 ikat kemangi yang udah saya petikin seperti ini. Ini daunnya kecil-kecil ya, jadi saya menggunakan banyak banget 9 ikat kemangi. Selain itu di rumah juga sangat suka banget sama kemangi kalau misalkan dibikin sambal seperti ini. Ini enak banget. Oke, ini akan kita aduk rata. Untuk memasak kemanginya ini nggak perlu terlalu lama. Biarin aja dia semakin kerasa kayak gini. Nah, cukup sampai seperti ini aja udah pas. Kemudian bisa kita matikan apinya. Jadi kemanginya ini kita masukkan kalau udah semuanya selesai, meresap bumbunya, kemudian tinggal matangnya aja. Kemudian udah matang, tinggal langsung masukkan kemangi, masak sebentar, nggak usah terlalu lama. Lalu bisa kita matikan apinya dan kita sajikan seperti ini. Ini beneran enak banget. Ini nih yang bikin nasinya cepet habis di rumah. Oke, itu dia menu-menu untuk makan hari ini. Jadi menu yang pertama adalah sayur sawi hijau, kemudian ada dadar jagung atau bakwan jagung. Setelah itu juga ada tongkol pedas kayak gini, tongkol kemangi pedas. Kalau udah seperti ini, mau nambah berapa kali coba? Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.